Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan. Perkenalkan, saya Zernia Gracia Sihaan dengan NIM 2502104021004 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Perkenalkan, saya Korin Kajita Gracia Lubis dengan NIM 250710101024 dari Fakultas Hukum. Saya Gloria Grace Rebutar dengan NIM 25021010104074 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya Citra Pertiwi Barus Manjuntak dengan NIM 250810301072 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya Selvi Margarita dengan NIM 250810301144 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini, kami akan membahas mengenai child free, tren modern, dilema moral, dan pandangan Kristen untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Kristen yang diampu oleh Ibu Murni Hermawati Sitagang STH MTH. Selamat menyaksikan. Perkembangan zaman telah mengubah pandangan banyak orang terhadap pernikahan dan keluarga. Jika dahulu memiliki anak adalah prioritas utama dalam pernikahan, maka pada saat ini banyak pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak secara sadar, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan child free. Fenomena ini jelas telah menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai hak diri, tanggung jawab keluarga, dan nilai keagamaan. Bagi orang Kristen sendiri, fenomena ini jelas sangat penting untuk kita bahas karena anak dianggap sebagai berkat dan anugerah yang sangat istimewa dari Tuhan. Hal ini dapat kita lihat pada Mazmur 127 ayat 3. Menurut Jennifer dan Zachary Neal tahun 2022, child free adalah keputusan sadar seseorang atau pasangan untuk tidak memiliki anak. Child free ini jelas berbeda dengan childless atau tidak memiliki anak karena keterpaksaan. Seperti contohnya karena penyakit infertilitas. Dan child free ini juga sangat berbeda dengan delayed parenthood atau menunda memiliki anak. Karena child free adalah keputusan yang diambil setelah pertimbangan jangka panjang, bukan karena keterpaksaan. Menurut penelitian Neal and Neal tahun 2022, fenomena child free tidak selalu didasari oleh rasa egoisme, tetapi sering lahir karena berbagai faktor. Ada 6 faktor pendorong child free. Yang pertama, biaya hidup dan ekonomi yang tinggi. Biaya membesarkan anak semakin mahal, seperti biaya pendidikan, kebutuhan, kesehatan, sehingga menjadi pertimbangan utama untuk tidak memiliki anak. Yang kedua, fokus karir dan pendidikan. Sebagian orang memilih untuk fokus mengejar karir dan pendidikan tanpa terbagi beban dan tanggung jawab sebagai orang tua. Yang ketiga, kekhawatiran dunia di masa depan. Adanya ketidakpastian dunia di masa depan seperti krisis lingkungan dan ekonomi membuat orang ragu membawa anak ke dalam dunia ini. Yang keempat, kesehatan mental atau trauma masa lalu. Pengalaman buruk atau kondisi mental tertentu membuat seseorang merasa belum siap untuk menjadi orang tua. Yang kelima, kebebasan personal dan gaya hidup. Memilih child free agar tetap bebas menjalani hidup sesuai keinginan tanpa tanggung jawab yang besar. Yang keenam, kesadaran bahwa menjadi orang tua adalah tanggung jawab yang besar. Keputusan ini diambil karena sadar bahwa mengasuh anak membutuhkan tanggung jawab yang besar dan bukan hal yang mudah. Kali ini kita melihat child free dari perspektif medis dan psikologis. Dari sisi positif, keputusan ini dapat menghindari risiko kesehatan akibat kehamilan dan persalinan, serta membantu menjaga kesehatan mental bagi individu yang belum siap menjadi orang tua. Selain itu, tekanan dan stres dalam pengasuhan anak juga bisa diminimalkan. Namun, dari sisi negatif, terdapat potensi munculnya rasa kesepian atau penyesalan di masa depan. Individu juga tidak bisa merasakan pengalaman psikologis sebagai orang tua dan bisa menghadapi tekanan sosial yang berdampak pada mental. Hal ini sejalan dengan pandangan World Health Organization yang menekankan pentingnya kesehatan mental dan reproduksi. Selanjutnya dari perspektif sosial dan HAM. Child free merupakan bagian dari kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup, yang dimana hal tersebut juga termasuk dalam bagian hak asasi manusia. Selain itu, keputusan ini juga dapat mengurangi risiko masalah sosial akibat ketidaksiapan dalam pengasuhan. Namun, pilihan ini sering dianggap bertentangan dengan norma masyarakat.
dan dalam skala besar dapat berdampak pada penurunan angka kelahiran serta peran keluarga dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip United Nations dalam Universal Declaration of Human Rights tentang kebebasan individu. Dalam dilema moral sering muncul beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut muncul karena adanya pergeseran paradigma. Di dalam nilai kontevisme tradisional mengatakan bahwa memiliki anak itu adalah suatu kewajiban untuk mereka memiliki keturunan untuk meneruskan perjuangan mereka dan keturunan mereka. Nah, sedangkan di dalam individualisme etis mengatakan bahwa memiliki anak itu berarti kita harus memiliki kesiapan secara mental dan finansial yang cukup supaya anak tersebut dapat menentukan masa depan mereka. Philippus mengungkapkan bahwa pada pandangan Kristen terhadap child free itu memiliki pro dan kontra. Nah, di pro-nya itu mengungkapkan bahwa memiliki anak itu bukan suatu kewajiban, tetapi tergantung pada pasangan tersebut, apakah mereka ingin memiliki anak atau tidak. Tergantung bagaimana cara mereka menikmati hidup mereka sendiri. Nah, sedangkan di kontranya mengatakan bahwa memiliki anak itu adalah suatu kewajiban. Karena seperti yang tertulis di dalam kitab Kejadian 1 ayat 28, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan hewan-hewan di darat. Nah, tujuan dasar pernikahan itu adalah untuk memiliki anak, untuk mereka meneruskan keturunan mereka. Lalu bagaimana sikap Kristen berdasarkan Alkitab? Alkitab menghargai bahwa keluarga dan juga anak itu adalah berkat, namun menekankan bahwa tanggung jawab tidak hanya sekedar melahirkan. Hal ini berdasarkan pada Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Lalu juga terdapat pada Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, dan buah kandungan adalah upah. Lalu dilanjutkan dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Namun jika ada orang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Dan diakhiri oleh ayat Efesus 6 ayat 4. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan kemarahan anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kesimpulan dari pembahasan ini yaitu child free adalah fenomena nyata di era modern ini yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, sosial, psikologis, dan juga budaya. Nah, dalam isu ini itu menghadirkan dilema antara hak pribadi dan juga nilai keluarga. Dalam pandangan Kristen, anak adalah berkat, tetapi keputusan dalam berkeluarga juga harus dilandasi oleh hikmat, kasih, dan juga tanggung jawab. Oleh karena itu, respons terbaik adalah menggabungkan antara kebenaran dan juga kasih. Sekian dari kami, terima kasih. Shalom.